terpuji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya untuk kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara Isra Mi'raj di SD Negeri 61 Pangkal Pinang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan untuk junjungan kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Dia adalah suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih juga kami haturkan kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 61 Pangkal Pinang beserta guru-guru SD Negeri 61 Pangkal Pinang, dan yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Rozali serta teman-teman yang saya cintai. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini: 1. Pembukaan yang sekaligus saya bawakan. 2. Pembacaan kalam ilahi. 3. Sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 61 Pangkal Pinang. 4. Tausiah. 5. Doa. 6. Penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Kemudian kita lanjutkan dengan acara kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Fatan Hakim dan sari tilawah oleh Amumtaz Ajwa. Kepada Amumtaz Ajwa dan Fatan Hakim, silakan. Yuk guys, kasih jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Amumtaz Ajwa dan Fatan Hakim.
Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 61 Pangkal Pinang, Ibu Sumarni SPD. Kepada Ibu Sumarni dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba pagi semangat lagi, oh. Kuat-kuat. Jawab tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Nah, begitu kalau jawab salam ya. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita diridhoi Allah yang kita laksanakan kebaikan ya. Yang saya hormati ibu-ibu guru, bapak guru beserta staf, dan yang saya hormati Pak Ustadz Rojali. Alhamdulillah selamat datang di sekolah kami Pak, yang nanti akan memberikan tausiah beserta doa. Dan anak-anak ibu yang ibu cintai, ibu sayangi, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini setelah kita libur beberapa hari ya, di pagi hari ini kita dapat berkumpul di halaman sekolah kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya, berbahagia semuanya ya. Tak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya ya, mendapat syafaatnya ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang ibu cintai ya, peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Jadi pada hari ini 27 Rajab 1446 Hijriah ya, ya Hijriah itu, jadi sudah lama, sudah lampau, tapi tidak akan terlupakan sampai di akhir dunia ya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj tadi. Mungkin sebagian besar atau semuanya anak-anak semua tahu, pasti tahu ya sejarah Islam kita, mulai dari hari kelahiran Nabi Muhammad, Maulid, kemudian Isra Mi'raj ya, harus tahu semuanya ya. Peristiwa itu terjadi kalau zaman sekarang dengan teknologi yang sekarang ya anak-anak ya, mungkin tidak akan sebanding, tidak masuk akal, tapi itulah yang terjadi adalah atas kehendak Allah ya. Nabi Muhammad dalam waktu hanya beberapa detik bisa sampai tembus langit ketujuh ya. Itulah awal kita sholat diperintahkan sholat oleh Allah ya. Sebelum terjadinya Isra Mi'raj itu kita lanjut tadi ya. Jadi ibu nek hanya tahu sedikit ya, yang nanti lebih jelasnya akan dikupas oleh Pak Ustadz kita, tapi maksud ibu tuh kaitan dengan sekarang ya. Jadi dulu betapa sedih dan berdukanya beliau
Nabi kita, ya, Rasul kita harus ditinggalkan orang-orang yang sangat dekat, sangat dicintainya, yang mensupport beliau, sehingga apa? Untuk jihad untuk Islam itu ya, supaya lebih besar, lebih ke seluruh umat manusia. Tapi itulah ya, namanya musibah, tetapi Allah sayang pada beliau, kemudian apa, dihadiahkan untuk Isra dan Mi'raj. Jadi diutuslah malaikat Jibril ke bumi untuk mendampingi Rasul kita menuju Sidratul Muntaha untuk apa, melihat apa yang terjadi yang luar biasa ya. Kalau bersama dengan kendaraan apa namanya anak? Kendaraan Nabi? Coba mengonta sampai ya. Borak. Apa namanya? Borak. Kecepatannya adalah kecepatan cahaya. Makanya kalian baca-baca buku sejarah Islam ya. Apa kaitannya dengan kita hidup di zaman sekarang? Kita ini hiduplah di akhir zaman ya. Setelah Nabi yang terakhir, yang ke-25, Nabi Muhammad Rasul, tidak ada lagi Nabi yang lain. Nah itu dimulailah akhir zaman ya. Kita tidak tahu kapan akan berakhirnya bumi yang kita cintai ini ya. Jadi mulailah dari kecil ya, mulailah dari kecil. Apa yang sudah diajarkan, yang sudah diteladani oleh Rasul kita, diikuti, dicontohi, dilakukan, dilaksanakan. Kalian anak-anak ya, anak-anak yang soleh-solehat, tidak payah ya, tidak payah. Kalau masih anak-anak tuh tidak payah dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi biar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari ini, hari apa? Hari Kamis. Tanggal berapa sekarang? 30 Rajab juga. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah alladzi qad usriya min Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakallahu haulahu liyuriyahu min ayatillah innallaha huwas samiul basir. Wassalatu wassalam ala habibillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
adik-adik semua, wabil khusus kepada seluruh orang-orang tua kita yang ada di sini, terlebih khusus kepada Ibu Sumarni sebagai orang tua kita di sini. Mudah-mudahan seluruh amal jariah ini mengalir kepada beliau insyaallah subhanahu wa ta'ala, dan kepada seluruh guru-guru kita yang lain ya, staf-staf Ibu Sumarni, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan secara sempurna zahiran wa batinannya insyaallah ta'ala. Dan kepada adik-adik kami semua, tentunya pada pagi hari ini kita bersyukur betul tidak diguyuri hujan kita pagi hari ini. Kemarin-kemarin kita tahu sewaktu kita masih libur harinya hujan terus kan? Kalau pagi-pagi ngagawinya ngapa kemarin pas hujan? Tidur. Mandi hujan. Pagi-pagi lah mandi hujan. Masya Allah. Bersyukur betul pada pagi hari ini tadi saya disampaikan oleh Ibu Sumarni, ini insya Allah pertanda ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena apa yang kita peringati pada pagi hari ini sesuatu yang sangat bersejarah. Kita peringati apa pagi hari ini? Isra Mi'rajnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra-nya Rasulullah dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Haramnya di mana? Di Makkah. Masjidil Haramnya di mana? Di Makkah. Rasulullah diperjalankan. Jadi Rasulullah itu Allah perjalankan dari Masjidil Haram yaitu di Makkah ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Berapa jaraknya antara Masjidil Haram ataupun Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina? Kurang lebih 2000 km. Kalau dari Pangkal Pinang ke Topo Ali berapa jaraknya? Dari Pangkal Pinang ke Topo Ali itu sekitar sekitar 100 kilo lebih ya, masih pendek, dekat sekali ya. Pulau Bangka, ini pulau apa ini? Pulau Bangka ini ya. Pulau Bangka ini dari ujung ke ujung ini kurang lebih cuma 300 km. Kurang lebih gitu. Kurang lebih cuma 300 km. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Nabi yang paling mulia, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala Isra'kan. Isra itu artinya apa? Perjalanan di malam hari. Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Jadi nanti kalau adik-adik keluar dari rumah di malam hari ke rumah kawannya, artinya adik-adik itu pergi Isra. Pergi apa? Pergi Isra karena berjalan di malam hari. Jadi Rasulullah diperjalankan. Jadi Rasulullah itu bukan berjalan sendiri adik-adik ya. Jadi Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu memang tidaklah masuk akal. Kalau Rasulullah itu berjalan sendiri, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam,
ya kurang dari 1 malam, itu bukan berjalan sendiri, tetapi yang memperjalankannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya sifat, namanya sifat kudroh, maha kuasa. Allah punya sifat maha kuasa dan sangat berkuasa menjalankan Rasulullah SAW dalam waktu yang sangat singkat. Ada yang mengatakan 3 jam, ada yang mengatakan 4 jam, ada yang mengatakan kurang daripada itu. Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang sekarang ini Masjidil Aqsa di Palestina. Dengarkan Palestina sekarang lagi diapakan Palestina? Dijajah ya. Kepengen ke sana deh. Benar, pengen ke sana. Ya, adik-adik kepengen ke Palestina nggak? Sholat di Masjidil Aqsa. Pengen ya? Masya Allah, semoga berangkat ini datang ke Palestina sana. Tapi sebelumnya jangan lupa ke Masjidil Haram. Kemana dulu? Masjidil Haram dulu. Kita tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Jadi Rasulullah dulu mulai Isra-nya, mulai berjalannya, beliau mulainya di Masjidil Haram. Ya, beliau mampir dulu di Masjidil Haram. Kemudian di situ beliau dibelah dadanya. Ya, pernah dengar kan Rasul dibelah dadanya? Iya, Rasulullah dibelah dadanya. Tetapi itu yang membelah juga dengan izin Allah. Jadi kalau Allah yang berbuat, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dalam hal ini. Ya, Rasulullah dibersihkan hatinya, diberi oleh Allah Ta'ala kesempurnaan iman, kesempurnaan ilmu, dan kesempurnaan hikmah. Rasulullah setelah itu diperjalankan oleh Allah Ta'ala dengan menggunakan kendaraan yang super cepat. Nama kendaraannya apa? Buraq. Buraq itu bahasa Arab, artinya kilat. Artinya apa? Tetapi buraq itu ya, dia bentuknya binatang, tetapi kecepatannya seperti kecepatan kilat. Makanya dinamakan buraq, barqun. Artinya kilat. Jadi buraq itu ketika dia melangkah, satu langkahnya sejauh mata memandang. Satu langkahnya. Kalau kita satu langkahnya berapa meter? Kita bisa melangkah berapa meter? Paling 1 meter kan? Itu buraq satu kali melangkahnya sejauh mata memandang. Lebih dari sini ke Tua Tunu lebih. Ini kampung apa ini? Pangkal Pinang ya? Iya. Masya Allah. Jadi Rasulullah Allah Ta'ala perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu masjid yang penuh berkah. Ya, Masjidil Haram itu juga masjid yang paling berkah. Karena setiap orang kalau mau haji dan umroh harus datang ke Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kalau orang mau haji dan umroh harus datang ke Masjidil Haram. Ya. Nah, kalau mau mengikuti Rasulullah, ya, berjalan juga boleh ke Masjidil Aqsa. Baik para adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi yang paling mulia, Nabi yang menjadi perantara hidupnya kita pada hari ini, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa sekolah di SD 61 yang kita cintai ini berkah, ya, berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah
pada pagi hari ini kita memperingati yaitu suatu sejarah yang sangat luar biasa yang pernah terjadi kepada Rasulullah, yaitu Isra wal Mi'raj. Kalau Mi'raj artinya apa? Adik-adik semua dihafal ya. Isra artinya perjalanan di malam hari. Kalau Mi'raj artinya naik. Mi'raj artinya apa? Naik. Ya, Rasul dinaikkan oleh Allah Ta'ala dari Masjidil Aqsa kemana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini namanya Isra. Namanya apa? Isra. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Kemudian Rasulullah naik, ya, dinaikkan oleh Allah Ta'ala dari Masjidil Aqsa ke langit, sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratil Muntaha. Ya, Rasulullah dinaikkan sampai ke langit ke-7. Ya, di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Iya, ada yang namanya Adam sini. Oh, Masya Allah. Ya, nama Nabi yang Rasulullah sewaktu Mi'raj ketemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Padahal Nabi Adam itu ya sudah meninggal dunia. Tetapi ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah ketemu dengan beliau di langit pertama. Nanti di langit kedua ketemu lagi dengan Nabi Yahya dan Isa. Ya, ketemu. Nanti di langit ketiga Rasulullah itu ketemu dengan Nabi Yusuf. Kenal Nabi Yusuf? Nabi yang paling ganteng, tapi masih ganteng Rasulullah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di langit keempat Rasulullah ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kenal Nabi Idris? Pernah kenal dengan Nabi Idris? Di langit kelima Rasulullah ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kenal Nabi Harun? Ya. Di langit keenam Rasulullah ketemu dengan Nabi Musa. Pernah kenal Nabi Musa? Nabi Musa itu punya mukjizat. Apa mukjizatnya? Membelah laut. Ya, Adam tahu. Alaihi wassalatu wassalam. Ini pertemuan Rasulullah dengan nabi-nabi terdahulu, karena Rasulullah ini makhluk yang paling mulia, nabi yang paling mulia, sehingga yang menyambut beliau itu pun orang-orang yang mulia. Ketika di Masjidil Aqsa, ketika di mana? Di Masjidil Aqsa Rasulullah salat. Jadi imam. Jadi apa? Jadi imam. Makmumnya siapa? Makmumnya seluruh para nabi dan rasul dan seluruh malaikat. Ya. Mudah-mudahan kita pun nanti, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepengen nggak ketemu dengan Rasulullah? Rasulullah itu manusia yang paling sempurna, manusia yang paling top, manusia yang paling ganteng. Gantengnya nggak kayak adik-adik ini. Bapak suruh ke depan lah. Oh, Rasulullah itu ganteng luar biasa. Bayangkan. Itu dulu pernah di Mesir. Di mana? Di Mesir. Nabi Yusuf pernah keluar dari kamarnya. Kenal Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu kegantengannya, ketampanannya hanya separohnya, setengahnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, orang-orang Mesir ketika melihat Nabi Yusuf saja itu nggak terasa mengiris-iris tangannya sampai tangannya berdarah-darah. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Bagaimana nanti kalau Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang gantengannya lebih jauh daripada Nabi Yusuf?
dan mudah-mudahan kita ketemu dengan beliau. Beliau akhlaknya akhlak yang paling mulia. Rasulullah itu akhlaknya mulia luar biasa. Ya. Rasulullah itu akhlaknya paling mulia. Pernah Rasulullah itu dicaci maki. Bahkan Rasulullah ketika beliau berdakwah di kota Taif. Kota apa? Taif. Kota Taif itu kurang lebih 80 km dari kota Mekah. Itu Rasulullah dicaci maki, dilempari, ya, sampai berdarah tubuh beliau, tetapi beliau tidak membalas. Jadi adik-adik kalau disakiti kawannya dikit-dikit, ya tidak usah membalas. Ya, jangan. Jika perlu kalau ada kawan kita nyakiti kita, kalau cuma sedikit dikasih permen saja. Terima kasih, ini permen. Kasih duit, jangan kasih duit. Nanti dia sakit lagi, kasih permen saja. Ya, dimaafkan. Kalau cuma sedikit dimaafkan. Kalau nanti sudah berlebihan, ya disampaikan kepada guru-guru kita, Bu, ini siapa misalnya mengganggu saya, ya jangan bawa pedang ke sini, ada bawa samurai, ada bahaya itu, ada. Itu ya adik-adik semua, masya Allah, mudah-mudahan adik-adik semua sehat. Ya, hari ini tadi sudah diumumkan oleh ibu kita, oleh orang tua kita. Hari ini pelajaran biasanya, ya, untuk sementara kita istirahat dulu. Tetapi ada pelajaran yang sangat penting hari ini, yaitu kita memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu terjadi pada malam 27 Rajab. Ya, ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi. Ya, kurang lebih 10 tahun. 10 tahun Rasulullah diangkat menjadi nabi. Dan sebelumnya Rasulullah SAW, seperti disampaikan oleh orang tua kita tadi, istri beliau yang tercinta, yang bernama, istri beliau yang paling beliau cintai, istri pertamanya Rasulullah namanya Khadijah. Ya, Khadijatul Kubra meninggal dunia. Maka Rasulullah sangatlah sedih. Rasulullah sangat sedih. Ya, paman beliau juga yang selalu membela beliau meninggal dunia. Kemudian beliau datang ke kota Taif, berdakwah di sana, ditolak. Rasulullah sedih. Untuk mengembirakan Rasulullah, Allah Ta'ala angkat Rasulullah, perjalankan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah Ta'ala angkat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, untuk naik ke langit. Di sini siapa yang pernah naik langit? Tidak ada ya? Naik pesawat pernah? Ada iblis kok. Ya. Sampai kemana kalau naik pesawat itu? Sampai ke bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW, bisa duduk bareng bersama Rasulullah SAW. Nanti adik-adik semua ketika duduk bareng dengan Rasulullah, boleh bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana dulu peristiwa Isra wal Mi'raj yang sebenarnya? Kami dulu pernah dengar sewaktu kami masih sekolah di SD 61, kami mendengar sedikit cuplikan tentang Isra-nya engkau, wahai Rasulullah. Nanti kalau adik-adik semua ketemu dengan Rasulullah, boleh tanya kepada Rasulullah SAW cerita yang sebenar-benarnya, karena beliaulah yang bisa menceritakan perjalanan beliau sendiri yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan adik-adik semua diberikan kesehatan oleh Allah, sehat walafiat insyaallah. Ini saja yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Jangan lupa kita doakan guru-guru kita, ya, kita berakhlak yang baik kepada guru-guru kita, yang mudah-mudahan kita semua apa yang diarahkan oleh orang tua kita tadi, semua kita menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau berjalan di
di depan guru kita berjalannya yang anteng. Berjalannya yang apa? Apa anteng? Yang sopan, ya. Kalau pas ada guru di depan, kita lagi berjalan, tahan jalan kita, tahan, jangan melewati di depannya, ya. Kalau guru kita itu berdiri, kita mau lewat, usahakan jangan lewat di depannya. Jangan lewat di depan guru, usahakan lewat di belakangnya. Lewat di mana? Di belakang guru, jangan lewat di depan guru. Apalagi kalau sampai lari-lari di depan guru, itu pertanda kita kurang sopan kurang adab yang kurang mencontoh Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan begitu. Nanti kalau kita pulang ke rumah pun juga jangan lupa ketika masuk rumah, sebelum masuk rumah ucapkan Assalamualaikum. Artinya ketika kita mengucapkan salam ketika masuk rumah, kita telah mendoakan agar ahli keluarga kita termasuk orang-orang yang selamat. Assalamualaikum artinya apa? Keselamatan atas kalian semua. Jadi ketika kita nanti masuk gerbang, kita ucapkan Assalamualaikum. Artinya kita mendoakan kepada guru-guru kita dan kawan-kawan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keselamatan kepada kita semua. Dan yang mendengarnya pun wajib menjawab salam seperti tadi, ya. Wa'alaikumus salam gitu ya. Baik, ini saja, marilah ya kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita di pagi hari ini, hari Kamis, ini hari yang dimana disunnahkan berpuasa bagi yang mau, ya. Ini hari yang penuh berkah. Matahari pun juga alhamdulillah sudah menyinari adik-adik, tetapi tidak terlalu panas, alhamdulillah, ya. Hujan pun juga pada pagi hari ini tidak diturunkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa pun diijabahi oleh Allah Ta'ala. Sebelum kita membaca doa, mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab, surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita, buka pintu hati kita. Wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila jami'al arwah jami'il muslimin wal muslimat, annallaha yaftahu alaina futuhal arifin, annallaha yubarik li jami'il mudarrisin mudarrisat wa li hadhil madrasah 61 ya akramal akramin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sama-sama berdoa. Kita angkat tangan kita. Mudah-mudahan doa kita yang terutama adik-adik yang tidak ada dosanya ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimai bidawamil mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli kutri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqna halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akirra bir ridha minkal uyun wa
waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir ustur anta akraman satar wa salatullahi tausal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitafilina sisifa wa alal ahlil kirami surafa wa ala sahbil masahil wurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusafi ridhak wa la tuwallinna waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya akramal akramin, ya mujibas sailin, muliakanlah semua yang hadir di sini, orang-orang tua kami, guru-guru kami. Ya akramal akramin, perjumpakanlah kami dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kami akhlak yang sempurna ya Allah, akhlak yang mulia ya akramal akramin. Berilah kami budi pekerti yang mulia ya akramal akramin. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, iman yang kuat, rezeki yang mulia, rezeki yang barokah ya arhamar rahimin. Berilah kesehatan zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Mereka sudah bersusah payah membiayai hidup kami ya Allah, menjadi perantara sehat dan walafiatnya kami ya Allah. Angkatlah penyakit mereka ya Allah. Hilanglah segala kesedihan mereka ya akramal akramin, ya mujibas sailin. Ya Allah, berilah kesehatan yang sempurna kepada guru-guru kami. Angkat derajat mereka ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang mulia di sisimu ya akramal akramin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahumma ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.